Jadi tuh waktu camping, itu campingnya tuh di Pangalengan. Jadi si tempat itu tuh dia kayak di apa sih? Kayak di pinggir danau. Kalian pernah nggak sih mata air? Terus apa sih kayak berenang di danau yang apa sih nama, bukan danau, situ apa sih, ibu lupa lagi namanya, pokoknya dalamnya tuh 100 meter aja kata Pak Imam tuh. Bu Sarah, ini kalau misalnya Bu Sarah nggak bisa renang, ntar kalau anak-anak kenapa-napa nggak bisa nolongin loh gitu. Terus kalau misalnya ada anak-anak yang gimana-gimana nanti yang di penjara tuh saya, katanya gitu kata Pak Imam gitu, karena yang bertanggung jawab Pak Imam kan. Makanya ibu tuh sama guru-guru latihan berenang hampir 6 bulan gitu ya. Pokoknya lama banget gitu. Karena sebelum mata air tuh kita harus, ya sebenarnya udah ada yang bisa, tapi kan harus profesional gitu loh. Maksudnya nggak bisa cuman bisa meluncur doang gitu-gitu. Jadi kalau ada apa-apa kan yang nolongin kan pasti pasti guru. Iyalah orang eh misalnya gini. Jadi iya kan? Soalnya kan yang ngadain kegiatan ini kan sekolah ya. Terus yang bertanggung jawab guru-guru. Nah, kalau misalnya ada kesalahan apa-apa tuh pasti ntar yang disalahin guru-guru kan. Gitu makanya. Iya ada Bani. Nah, abis itu ya eh abis itu tuh kita tahun selanjutnya tuh kita camping, camping di tempat yang sama, cuman nggak di deket danaunya banget, tapi kita di kayak bukitnya gitu, agak masuk ke dalam. Terus kita nemu sebuah tempat eh, apa kayak camping ground gitu. Di situ ada hutan, hutannya hutan-hutan pinus semua gitu ya, banyak. Nah terus pas itu tuh pas banget ibu lagi haid hari pertama, coba kan sakit banget ya. Terus ibu kayak aduh, camping gitu ya di hutan, terus ibu lagi haid gitu, terus aduh udah udah serem banget gitu. Terus tapi ibu kan positive thinking, ya udahlah zikir gitu-gitu. Terus iya tahun 2019 itu. Iya pas masih SD, pas kaliannya kelas 5. Iya ya kelas 5. Iya kelas 5. Nah terus eh suatu hari, pas suatu malam itu, pas udah ngumpul-ngumpul, udah mau kegiatan malam, terus Panandang cerita katanya sebelum sebelum kita camping tuh anak SL juga camping sebelumnya, tapi ibu nggak tahu kelas berapa, pokoknya anak SL camping di situ juga. Dan Panandang tuh masak ikan asin. Jadi guru-guru tuh makannya tuh terakhir gitu malam-malam, bikin nasi, terus mereka masak ikan asin gitu kan wangi ya. Nah terus Pak Nanang cerita kayak gini, Bu Sarah, Bu Nay tahu nggak sih itu waktu waktu camping SL tuh kita agak ke pojokan sana katanya, nggak di sini kan, di sini mah deket kamar mandi, terus deket pos juga, terang gitu ada lampu. Kita mah dulu waktu di SL mah eh, lebih ke pojokan, lebih deket ke danau katanya gitu. Terus pas kita lagi masak ikan asin ya, terus tiba-tiba ada yang nyamperin katanya gitu, ada yang nyamperin kayak makhluk gitu, jinjit jalannya, badannya manusia tapi kakinya kayak rusa, atau nggak sih kalian? Binatang, tapi dia binatangnya jalannya kayak mengendap-gendap gitu, dan itu kakinya kayak rusa kata Pak Nana gitu. Kan ibu nggak percaya, ah masa sih Pak gitu. Itu udah malam lagi ya, anak-anak udah pada tidur. Ah masa sih Pak, ah bohong apa Nanda, ih beneran Bu, saya makan asin, saya masak ikan asin, terus tiba-tiba si si perempuan itu tuh dia nyamperin ke kita katanya gitu. Wah emang itu siapa Pak? Ya itu teh siluman kata Pak Nana gitu ya. Kalian tahu gak sih siluman apa? Jadi itu setengah manusia, setengah setengah hewan. Terus kan kita nggak percaya, apaan sih, mitos gitu ya. Siluman kan cuma ada di sinetron Indosiar kata ibu ya. Nah terus kata kata Panandang, beneran Bu, dia tuh suka sama ikan asin, asin peda gitu kata Panandang. Terus jalannya tuh mengendap-endap gitu kayak jinjit, pelan-pelan nyamperin kita, dan wajahnya tuh udah nenek-nenek. Si makhluk ini tuh, si wajahnya tuh udah kalian bayangin wajah nenek-nenek malam-malam di hutan nyamperin kita, terus kakinya kayak rusak gitu. Kakinya tuh udah kurus banget sampai saking kurusnya jadi udah kayak rusak gitu sih kakinya tuh.
Nah, kita ngorek-ngorek informasi lagi ya. Lah apa itu? Itu manusia gitu kali kita. Enggak, itu sebenarnya bukan manusia. Ya emang awalnya manusia katanya. Cuman ternyata orang itu tuh dia di apa sih? Jadi ada kayak pesugihan gitu ya, kayak perdukunan, praktek perdukunan gitu. Jadi orang-orang tuh ya di pelosok-pelosok gitu. Kalau di kota mah kayaknya udah nggak ada deh. Di pelosok-pelosok desa gitu tuh masih banyak orang yang percaya sama dukun gitu. Jadi biar pengen kaya tuh mereka datang ke dukun, terus dukunnya minta syarat. Syaratnya tuh anaknya harus jadiin persembahan gitu. Kan kalau misalnya dukun tuh kerjasamanya sama jin ya. Nah, terus si si ininya si dukunnya tuh minta ada yang dipersembahkan gitu, apapun yang kamu sayangi gitu. Kalau bisa sih anggota keluarga gitu. Nah, terus si bapak yang ke dukun ini tuh dia ngorbanin anaknya buat buat dijadiin persembahan gitu, persembahan ke jin gitu. Jadi kayak jiwanya teh apa ya? Jadi istilahnya mah si tubuhnya teh kayak diisi sama jin yang dari dukun itu gitu. Jadi diisi sama makhluk, ya makhluk halus gitu. Jadi akhirnya dia teh kayak hidup enggak, mati juga enggak gitu. Jadinya kayak gitu. Jadinya dia kayak luntang-lantung gak jelas, nggak diakuin sama keluarga karena udah nggak bisa berpikir jernih kayak manusia biasa. Nah, terus karena dia nyari makan pada malam itu karena Panandang lagi masak ikan asin, jadi dia nyium wangi dan dia nyamperin, beneran nyamperin. Ih parah. Terus sama Panandang diusir-usir gitu ya, dilempar gitu, diusir. Nah, pas malam katanya sama yang lain, sama guru yang lain, sama kan di situ ada tim outbound yang lain kan. Nah, terus pas malam itu, pas Pananang lagi cerita, Bu Sarah coba ya kita cek ya. Nanti malam sekitar jam 2 nanti saya mau masak ikan asin. Wah, Pak, jangan, Pak. Terus kita kan panik ya. Wah, Pak, jangan, parah, Pak. Kita cuma tidur bertiga gitu. Jadi saat itu guru yang ikut tuh cuma tiga, guru perempuan yang ikut cuma tiga. Oh, jangan, Pak, kita cuma tidur bertiga. Udah mah itu kan di hutan banget. Terus guru-guru tuh masang tendanya di pojok banget deket danau gitu, yang ngadepnya teh ke tempat yang pokoknya gelap gitu, bukan tempat pos yang ditempatin sama anak-anak. Terus kata teman Nanang, nggak apa-apa, Bu, kita cobain aja, kita cobain, siapa tahu dia datang lagi gitu, gitu. Jadi dia dia ngumpet di sekitaran Pangalengan situ, di sekitaran danau situ Cileunca ya, situ Cileunca. Dia ngumpet di situ. Jadi dia nyari makan di hutan. Terus kan di situ juga ada binatang-binatang ya. Kayak ada anjing hutan, terus babi hutan gitu-gitu. Jadi pas malam itu ya, pas ibu sama guru perempuan tidur, tuh kayak ada yang bunyi-bunyi gitu tau. Ada yang apa sih, kayak kayak dari belakang tuh kayak kayak bunyi-bunyi gitu. Wah, itu apa? Terus kita semua kayak kepada nggak bisa tidur karena saking takutnya. Jadi ntar ya, kalau misalnya kita camping nih, insya Allah kita camping ya. eh Jangan apa ya istilahnya, jangan sompral gitu. Sompral tuh kayak Panandang tadi nyeritain hal-hal horor yang udah pasti kan hal gaib mah ada ya. Kita kan tinggalnya nggak cuman manusia doang gitu. Tapi nggak usah diomongin di tempat apa ya, di tempat kayak hutan atau tempat baru yang belum kita kenal. Karena kita nggak tahu gitu siapa yang ada di situ. Oh iya, Ban. Oke, siap. Gitu ceritanya itu waktu camping. Tapi waktu apa sih, waktu kapan ya? Waktu ibu SD, waktu ibu SMP juga pernah ada isu-isu tentang pocong keliling coba. Ih, aneh banget ya ada isu-isu pocong keliling. Jadi tuh dulu waktu zamannya ibu SMP kan ibu sekolahnya 2 kali. Yang pertama sekolah biasa, sekolah SMP, terus sore-sorenya sekolah ngaji kayak ngaji gitu, tapi kayak formal, lembaga formal bukan ngaji gitulah pokoknya intinya. Nah, terus iya jadi kayak TPA, tau gak sih TPA, kayak madrasah gitu gitu. Nah, terus pas sore-sore tuh enggak, sore menjelang malam gitu ya. Kan kadang juga pulangnya teh habis maghrib gitu.
Nah, terus teman ibu cerita katanya, eh bentar bentar, bentar ya bentar. Waalaikumsalam teh. Udah teh, alhamdulillah masih online. Iya. Iya sih teh, udah zona oranye katanya. Udah bisa ke tempat makan walaupun 20 menit. Iya sih. Kalau ke tempat makan kayaknya masih bebas sih teh, nggak pakai kartu vaksin. Tapi kalau ke mall gitu harus pakai kartu vaksin. Iya, iya, sih diliatin gitu. Tapi aku belum pernah juga sih ke mall selama pandemi ini. Eh, oh, enggak deh teh, nyimak dulu aja. Oke, sami-sami teh. Oke, lanjut. Maaf. Tadi Ibu, ini tuh Ibu lagi apa sih, lagi ada meeting Google Meeting gitulah pokoknya. Oke, tapi disambil-sambil. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai, oh iya, tentang pocong keliling ya. Nah, habis itu pas pas lagi di tempat ngaji terus kata teman-teman ibu, tahu nggak sekarang kan lagi musimnya pocong keliling, katanya. Hah, apaan pocong keliling? Iya, jadi ada pocong keliling-keliling rumah-rumah warga, dia ngetok-ngetok pintu, dia minta eh, dibukain tali pocongnya gitu. Kan anak kecil percaya ya kayak gitu ya. Itu dulu ibu waktu SMP lah, sekitar kelas 1 apa kelas 2 gitu. Kan ibu percaya ya? Wah, masa gitu? Iya, tahu sekarang tuh lagi ke daerah rumah kamu, terus kemarin tukang nasi goreng didatengin katanya gitu. Hah, serius? Terus akhirnya kita karena percaya jadi kita nggak berani pulang gitu, nggak berani pulang sendiri. Tapi itu seolah-olah kayak nyata gitu, semua teman-teman ibu tuh nyerita, nggak cuma satu orang. Jadi info ini tuh kayak udah tersebar seluruh kota, seluruh penjuru gitu, dulu tuh. Terus lama kelamaan kan karena kita tuh kayak dihantui dengan cerita-cerita itu ya, akhirnya lama kelamaan eh, apa sih, ketemulah faktanya kalau ternyata itu tuh apa sih, sama kayak praktek praktek perdukunan juga, sama kayak tadi. Jadi ada orang yang lagi-lagi pengen kaya gitu, terus dia datang ke dukun, terus ada syaratnya, dan syaratnya teh harus apa sih, harus pokoknya dia harus mengorbankan seseorang, terus entar yang dikorbanin itu tuh harus ngapain gitu. Nah, ini syaratnya tuh dia harus harus diikat tali pocong atau apa gitu lah, nggak ngerti. Jadi intinya semuanya itu manusia gitu, manusia, cuma dia kerja sama dengan jin. Jadi akhirnya dia harus nurutin apa kata jin, padahal kan itu berarti musyrik ya, dosa besar banget gitu. Jadi dulu tuh masih zaman zamannya yang percaya sama sama apa, sama dukun gitu. Kalau apa-apa datang ke dukun, padahal orang yang cuman nunjukin, aku tahu loh kalau kamu pengen kaya kamu datangnya ke sini aja gitu. Orang yang cuman ngomong gitu doang kan tetap aja ya sama-sama dapat dosanya juga gitu. Apalagi yang datang ke tempat perdukunannya gitu. Jadi sebenarnya cerita-cerita horor itu dibuat-buat sama manusia, dan pada akhirnya ujung-ujungnya tetap horor gitu si ceritanya, walaupun itu apa ya, lebih ke apa ya, cerita kemusrikan gitu kali ya. Nggak yang horor-horor banget. Abim dong, Abim cerita. Abim, katanya Abim punya cerita yang ujung-ujungnya bodor. Apa Bim?
Iya bener. Pas di camping atau enggak pas lagi field trip. Pas lagi field trip. Tapi kalian percaya nggak sih sama hantu? Percaya nggak sih kalau tempat yang udah lama nggak ditempatin tuh ditempatinnya sama jin? Ibu tuh pernah kejadian waktu SMA. Waktu SMA kelas 2 ibu tuh ada mabit di sekolah. Nah, sebelum acara mabit itu tuh OSIS, tahu kan kalian OSIS ya? OSIS tuh ya OSIS lah. Tahu nggak Bim? Apaan OSIS? Iya, kayak apa ya? Mungkin kalau di negara mah kayak DPR gitu kali ya. Kalau di negara mah, kalau di sekolah mah namanya teh OSIS. Ya, jadi kayak pengurus pengurus sekolah lah OSIS tuh. Nah, di OSIS di SMA Ibu dulu ada acara pergi ke eh, pergi ke salah satu SMA. SMA-nya itu kalian kalau tahu tuh SMA deket Ciwok, SMA Negeri 2. Nah, di situ jadi ada acara sekota Bandung, se-SMA Kota Bandung. Acaranya itu kayak latihan kepemimpinan gitu. Nah, semua murid-murid SMA sekota Bandung tuh datang ke SMA 2 Bandung itu. Nah, kan bangun bangunan SMA 2 itu kan ini banget ya, vintage gitu ya, kuno gitu, maksudnya udah dulu gitu. Jadi bangunan zaman dulu emang rata-rata kan bangunan SMA tuh ya bangunan zaman dulu gitu. Kalau misalnya kayak sekolah alam mah masih tahun 2000-an gitu itu mah. Terus misalnya apa ya? Ya SL apalagi baru berapa tahun kemarin gitu. Kalau SMA negeri kan rata-rata udah dibangunnya dari tahun berapa gitu ya. Nah, karena saking lamanya itu ada beberapa bangunan yang emang udah tua banget. Nah, akhirnya pas udah pulang dari sana diceritain katanya salah satu adik kelas ibu tuh kesurupan di sana di SMA 2. Nama adik kelas ibu tuh namanya Novita, si Novita. Nah, terus Novita ini tuh eh karena apa ya? Karena cantik anaknya. Ya intinya semua temen-temen cowok tuh seneng gitu ngeliat wajah dia karena ya enak aja dilihat gitu wajahnya. Nah, terus diceritakanlah si Novita ini tuh kesurupan waktu acara kepemimpinan di SMA 2. Terus kan orang-orang pada heboh ya. Wah, ini Novita yang cantik itu ya, yang kesurupan kayak gitu. Jadi aja ramai sekolah tuh jadi tahu. Nah, udah selesai acara kepemimpinan itu, diadain lah mabit di sekolah ibu. Dulu waktu SMA, ibu kelas 2 dan dia kelas 1 SMA. Nah, terus pas 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 habis maghrib, tiba-tiba ada temen ibu, temen sekelas yang teriak-teriak, wah gitu, teriak kayak kayak scream yang nakutin gitu, kayak 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 abis diapain gitu ya, teriak-teriak kenceng banget. Terus kan semua guru pada panik ya, pada nyamperin-nyamperin gitu. Ternyata tuh si teman ibu ini tuh dia kesurupan. Ditanya apa sih ditenangin gitu, ditenangin terus malah sampai ada yang ngajak ngobrol gitu. Hehe, eh, keluar sih ya, keluar gitu-gitu digitu-gituin kan. Kalau orang kesurupan suka dibercandain ya, salahnya itu suka dibercandain sama orang-orang tuh. Terus ditanya malah ditanya-tanya gitu ya. Weh, dari mana weh, kamu dari mana, kamu datang dari mana, digitu-gituin sama sama teman-teman ibu. Terus si teman ibu ini yang lagi kesurupan dia teriak-teriak coba, pengen ke Novita gitu tapi pakai bahasa Sunda dan kasar, pengen ke Novita gitu, teriak-teriak, teriaknya tuh sampai nangis gitu. Terus kan dipegangin ya tangannya ya sama guru-guru, tapi dia kayak meronta-ronta gitu, pengen ke Novita gitu, teriak-teriak. Eh, Murid panik, guru panik, apalagi tuh lagi mabit gitu, udah maghrib gitu ya kejadiannya. Nah, terus kita semua kayak dibimbing sama guru-guru. Udah sekarang kalian semua zikir ya gitu kata guru ibu. Zikir-zikir, yang perempuan naik ke atas ke masjid bagian atas katanya. Yang laki-laki di bawah zikir ya katanya gitu. Terus di atas tuh kita yang perempuan ditemenin sama kakak-kakak kelas. Nah, pas kita lagi zikir gitu, tiba-tiba
ada teman ibu yang di sebelah ibu tuh dia teriak-teriak juga, terus dia nangis-nangis teriak-teriak, wah dia kesurupan juga. Akhirnya dari awalnya cuma 2 orang, ini satu sekolah semua kesurupan dong. Terus kan ibu panik ya, ih pengen pulang gitu gimana, tapi udah malam. Terus akhirnya ibu ibu karena ketakutan ibu bengong ya, ini gimana, aku harus gimana gitu, ibu kayak takut gitu. Nah terus kata kakak kelas ibu, kamu kamu kelas 2 ya, kamu jangan ngelamun, kamu jangan diem aja, kamu zikir, katanya ibu. Ibu dibentak-bentak gitu. Oh iya 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 kak, gitu kata ibu. Terus karena saking takutnya udah itu nggak ada yang tidur semalaman, nggak ada yang tidur satupun. Nah, si teman ibu yang pertama kesurupan ini, dia bisa ditenanginnya itu subuh, pas azan subuh. Jadi bayangin dong, semalaman dia tuh teriak-teriak kesurupan gitu, nggak tidur, jadi teriak-teriak aja. Dan kemauan si jin yang ngemasukin teman ibu tuh dia pengen ketemu sama Novita. Sementara Novitanya juga kayak badannya kayak udah lemes karena udah sering kesurupan sebelum mabit ini, dan dia sengaja dijauhin dari tempat itu. Dia ikut mabit tapi dijauhin gitu sama siswa-siswa yang lain karena takut, apa sih, takut ikut kesurupan gitu. Nah, jadi dari situ ibu kayak kayak mulai agak gimana ya? Mungkin ya kan jin itu memang ada, tapi itu tuh kayak tergantung dari kitanya gitu. Kalau misalnya kitanya lemah imannya, itu gampang kemasukan sama jin. Apalagi kalau misalnya ngelihat orang yang misalnya ada orang yang kesurupan terus kita bengong gitu ya. Kita hatinya kosong gitu. Kita nggak berzikir atau pokoknya bengong aja gitu. Terus ya jinnya jadi gampang masuk ke hati yang kosong itu. Jadinya makanya ada kesurupan massal, dan itu adalah momen paling mencekam selama ibu jadi pelajar karena kesurupan massal satu sekolah semuanya, dan semalaman nggak ada yang tidur, jadi agenda mabitnya gagal. Jadi pas udah subuh, pas udah selesai sholat subuh sama guru, kita langsung disuruh pulang, ya udah kalian pulang aja, mabitnya gagal. Dan saat itu, semenjak itu nggak pernah ada mabit lagi di sekolah karena kejadian itu, mabit tergagal dan apa, kesurupannya itu kesurupan massal gitu. Nah terus Panandang pernah cerita, eh tapi ibu nggak pernah nanya ya, tiba-tiba Panandang cerita aja, Bu, kan kita sekolahnya deket curug ya, deket apa, deket sungai gitu, deket hutan juga, terus ada sawah. Pokoknya intinya sekolah kita teh nggak terjamah sama jalan raya gitu, jauh banget gitu dari jalan raya kan. Tapi selama ini tuh, selama kita ngadain agenda malam-malam sama siswa, ada mabit, terus ada pokoknya apa gitu ya, kalau kegiatan sampai malam di sekolah tuh, walaupun suasananya sekolah tuh kayak serem gitu, tapi nggak pernah bu ada yang kesurupan, kata Panana gitu. Nggak pernah ada yang teriak-teriak gara-gara gangguan jin gitu. Ya kalau teriak-teriak tantrum ya pasti ada ya, kayak misalnya nangis pengen apa gitu. Tapi kalau teriak-teriak kayak kesurupan gitu nggak pernah bu, alhamdulillah, selama dari SAB awal dibangun sampai sekarang nggak pernah ada kejadian kayak gitu gitu. Karena eh siswa-siswanya tuh dibiasain kayak sholat berjamaah, terus zikir juga habis maghrib kan kita suka baca Quran kayak gitu ya. Jadi tergantung dari kondisi si keimanan orangnya gitu. Kesurupan tuh ternyata. Jadi kan kalau di sekolah ibu, mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga sama kali. eh Kayak guru-gurunya tuh kayak nggak peduli gitu kalau ada kegiatan siswa, kayak cuman ya udah sok agendanya ini nih, udah selesai agendanya, misalnya udah selesai ada pemaparan dari guru, udah sok kalian balik lagi ke tempat tidur, apa kegiatan bebas gitu. Jadi nggak bener-bener diperhatiin gitu. Jadi kalau kalian mau baca Quran mau nggak, ya udah terserah gitu, nggak ada kontrol dari guru-guru gitu. Jadinya ya ada satu orang yang imannya lemah, ya udah nular ke yang lain gitu. Gitu ceritanya. Itu teman-teman. Oh ya udah deh, kita udahan aja deh. Ntar kita lanjut kapan-kapan lagi ya. Oke, siap. Waalaikumsalam.